Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kasus ini cukup menyita perhatian publik Indonesia, yakni tentang kasus Holy Wings. Holy Wings ini jadi agak mirip dengan Khalifah ya. Diibaratkan kita ini agak sedikit direpotkan dengan Holy ini. Ada Holy Wings, ada Khalifah. Di mana Holy Wing ini adalah tempat hiburan malam. Dia mempromosikan minuman keras untuk yang bernama Muhammad dan yang bernama Maria. Dan tentunya ini kan nama-nama yang disucikan. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang disucikan oleh umat Islam. Persis juga dengan Maria. Maria adalah nama yang juga disucikan oleh umat Islam. Bahkan Maria ini adalah nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam. Yang Maria juga adalah wanita suci di kalangan umat Nasrani. Baik Nasrani yang Kristen maupun Nasrani yang Katolik. Yang jadi persoalan ketika ini dijadikan nama-nama ini dijadikan promosi tempat hiburan malam, yakni mempromosikan minuman keras yang mereka jual. Disinilah sebetulnya letak penistaannya. Akhirnya kemudian masyarakat bereaksi sedemikian rupa, membuat laporan kepolisian. Dan untungnya, alhamdulillahnya, aparat penegak hukum bertindak sangat cepat dan tepat sekali. Jadi bravo kepada kepolisian. Kita baca di beberapa portal media misalnya, Polres Metro Jakarta Selatan meningkatkan status perkara kasus promosi minuman gratis untuk yang bernama Muhammad dan Maria di Holy Wings. 6 staf Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan luar biasa ini. Ini ada pernyataan resmi dari Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Dalam jumpa pers di kantornya, beliau mengatakan ada 6 orang yang jadi tersangka. Yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada Holy Wings. Berikut ada 6 tersangka tersebut. Pria inisial SDR umur 27 tahun. Kemudian perempuan inisial NDP. Pria inisial DAD. Perempuan inisial EA. Kemudian perempuan inisial AAB. Dan yang keenam pria inisial AAM. Jadi 6 orang tersangka. Ya, mengapa saya katakan untungnya dan alhamdulillahnya polisi bertindak sangat cepat dan tepat sekali. Sebetulnya kan ini isu yang sangat sensitif sekali. Ini isu penistaan agama itu sangat sensitif di Indonesia. Dan bisa memicu reaksi khalayak ramai yang begitu mudah. Bahkan bisa memantik terjadinya kemarahan yang bersifat massal. Karena ini paling sensitif untuk di Indonesia sebetulnya. Dan saya dalam hal ini sangat mencurigai. Memang ada tangan-tangan kotor yang barangkali dari pihak luar sono, pihak eksternal, yang coba ingin membuat kegaduhan di Republik ini. Mereka melakukan pancingan-pancingan, dan pancingan yang paling gampang untuk Indonesia ini adalah isu penistaan agama. Untuk mengundang reaksi massa yang bersifat masif, dan pada akhirnya tidak mempercayai pemerintah yang sah. Coba kita lihat beberapa runtutan peristiwa yang terjadi belakangan. Misalnya kasus Safiyuddin Ibrahim, yang ia menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina pondok pesantren. Kendati pun aparat keamanan sudah bereaksi cepat dan menetapkan orang ini sebagai tersangka, ternyata orang ini sudah jauh-jauh hari disimpan di Amerika Serikat. Sehingga tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan aparat Polri sudah berkoordinasi dengan Interpol, sampai detik ini juga belum tertangkap ini orang. Karena memang disetting sedemikian rupa, Saifuddin Ibrahim ini disetting sedemikian rupa untuk memprovokasi dan memanas-manasi. Untuk memancing reaksi publik Indonesia. Setelah publik bereaksi, kemudian harapannya mungkin
terjadi demo berjilid-jilid. Nah, terjadi demo berjilid-jilid seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Demo berjilid-jilid. Yang ini kalau dipelihara sedemikian rupa, dilakukan secara berkesinambungan, maka ini akan menjadi alasan untuk mengatakan ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Kurang lebih mungkin Holy Wings ini dalam frekuensi yang sama dengan Safiyuddin Ibrahim, yang coba ingin memanipulasi dan memainkan masa publik Indonesia, yang seandainya nih, kalau polisi sedikit telat saja bertindak, mereka kemudian akan demo lagi berjilid-jilid. Yang tujuannya ada endingnya, yakni tidak percaya kepada pemerintah yang sah. Ini yang dikhawatirkan sebetulnya. Jadi kita ini memang sebetulnya sedang dihadapkan dengan zaman post-truth. Zaman pasca kebenaran. Di mana kebenaran sejati itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah bagaimana memainkan emosi massa. Dan ini yang sebetulnya ingin kita waspadai. Jangan sampai kita mudah disulut emosinya, mudah diprovokasi oleh kepentingan-kepentingan orang yang tidak ingin Indonesia ini maju. Cobalah kalau kita berpikir dengan nalar yang sehat, dengan nalar yang cerdas, makin hari Indonesia ini makin maju, makin berkembang. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu bertahan di tengah pandemi. Nah tentunya majunya Indonesia ini menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa yang lain. Barangkali mereka merasa begitu. Atau oleh negara-negara yang sedang menyuburkan neokolonialisme. Bagi negara-negara yang sedang menyuburkan neokolonialisme, negara-negara yang berkembang, yang kemudian menjadi negara maju, ini menjadi sebuah ancaman. Nah, kita berharap sebetulnya bukan karena kepentingan asing, sehingganya kemudian berbagai macam kegaduhan terjadi di negeri kita. Satu hal lagi sebetulnya, sudah mulai nih ada tokoh-tokoh bangsa, saya tidak menyebut namanya, orang-orang yang terkenal sebagai public figure, mulai bereaksi. Bahkan ada public figure, pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat bahkan, dia membuat pernyataan, Holy Wings telah memancing kemarahan umat Islam. Nah saya agak riskan dengan pernyataan orang ini. Dalam tanda kutip, jangan-jangan ini, ada orang-orang yang memang menginginkan isu-isu kayak gini untuk melakukan pembenaran akan tindakan mereka melawan pemerintah yang sah, untuk melakukan pembenaran atas perbuatan mereka demo berjilid-jilid, melakukan pembenaran atas opini mereka anti pemerintah yang sah, seolah-olah mereka ingin ada pembenaran, pemerintah zolim, pemerintah membela para penista agama. Seakan-akan ada orang yang memang menyukai, kayak kasus Safiyuddin Ibrahim, dia malah suka. Kasus Holy Wings, dia malah suka untuk melakukan pembenaran akan opini mereka, akan pendapat dan tindakan mereka semua. Tentunya mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kami mengapresiasi, terima kasih kepada aparat penegak hukum yang tidak tunggu nanti segera menetapkan tersangka terhadap kasus Holy Wings. Mudah-mudahan ini bisa meredam para provokator yang sebentar lagi akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi massa. Saya yakin kalau aparat penegak hukum sedikit saja terlambat, maka nanti akan ada demo berjilid-jilid lagi yang seolah-olah pemerintah dan aparat penegak hukum membela penista agama. Na'udzubillahi min dzalik. Saya cuma ingin ingatkan bahwasanya kalau kita ingin maju, kita semua harus bergandengan tangan. Kita harus bekerja sama demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Daripada kita berpikir tidak ada tuntasnya, selalu berpikir bagaimana merebut kekuasaan atau berebut kekuasaan, lebih baik kita warnai generasi muda kita, suruh mereka semua berkarya, sehingga Indonesia maju dan menjadi besar berjaya di kancah dunia internasional. Ingat, jangan pernah jadi provokator. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memprovokasi.